Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Meski mungkin hidup gak selalu mudah ya. Hari ini aku pengen ngobrol tentang satu hal yang sering banget kita pikirkan, tapi jarang kita pahami dalam-dalam, yaitu tentang makna kehidupan. Apa sih sebenarnya makna hidup itu? Apakah cuma soal kerja, uang, pasangan, status, atau pencapaian? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari itu semua? Kita semua pernah ada di fase itu. Fase di mana hidup terasa sangat berat. Kadang kita berpikir, mungkin aku kurang sukses, atau mungkin aku belum menemukan jati diriku. Padahal, teman-teman, bisa jadi yang hilang itu bukan arah hidup kita, tapi makna dari hidup itu sendiri. Seringkali Allah sengaja biarkan kita tersesat dulu supaya kita sadar bahwa arah yang benar hanya bisa ditemukan ketika kita kembali kepadanya. Di sini aku mau cerita tentang seseorang yang bernama Mira. Dia seorang wanita berumur 27 tahunan. Hidupnya dari luar kelihatan baik-baik saja. Kerja mapan, punya teman, dikenal orang. Tapi di dalam hatinya kosong. Sampai satu malam, Mira mengalami kejadian kecil yang ternyata itu mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Mira pulang kerja dalam keadaan lelah. Di tengah jalan, dia nggak sengaja menabrak motor dari belakang. Penunggangnya seorang bapak-bapak dan ada anak kecil yang ternyata sedang sakit. Untungnya nggak ada luka parah, tapi Mira sangat panik. Sementara si bapak itu dengan wajahnya yang lelah dan nafas terburu-buru masih sempat bilang, "Nggak apa-apa mbak, alhamdulillah kita masih selamat." Kata alhamdulillah itu menampar hati Mira. Dia yang punya segalanya, kerja, gaji, hidup nyaman, ternyata lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Malam itu, Mira pulang. Dia duduk lama di kamarnya. Dan untuk pertama kalinya, dia bersujud. Bukan karena minta sesuatu, tapi karena dia sadar betapa jauhnya dia dari Allah. Sejak malam itu, Mira mulai berubah. Dia mulai sholat tepat waktu, baca Al-Quran setiap pagi, dan selalu bersyukur. Dan yang paling indah, dia belajar menerima hidupnya dengan tenang.
Mira pernah bilang, selama ini aku nyari bahagia di luar, padahal kuncinya ada di dalam hatiku sendiri. Seberapa dekat aku sama Allah? Teman-teman, kisah Mira ini mungkin sangat sederhana, tapi banyak dari kita pernah ada di posisinya. Kita capek, kecewa, kehilangan arah, bahkan kehilangan diri kita sendiri. Dan disitulah sebenarnya Allah ingin kita berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengarkan hati yang selama ini kita abaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tenang, itu bukan berarti nggak ada masalah. Tenang itu ketika masalah datang, kita tahu bahwa Allah selalu ada bersama kita. Kadang Allah nggak ubah keadaan kita, karena Dia ingin ubah hati kita terlebih dahulu. Dan perubahan hati itu dimulai dari kesadaran bahwa hidup ini hanyalah sementara, tapi maknanya bisa abadi kalau dijalani dengan iman. Jadi, kalau kamu sekarang sedang lelah, sedang bingung, atau merasa tersesat, mungkin itu bukan hukuman, tapi panggilan lembut dari Allah agar kamu kembali kepadanya. Cobalah mulai dari hal kecil, sholat tepat waktu, selalu menyebar kebaikan, belajar ikhlas, dan selalu bersyukur. Allah nggak lihat seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa tulus kamu berusaha untuk berubah. Nggak ada manusia yang langsung jadi baik. Bahkan para sahabat Nabi pun berjuang jatuh bangun. Yang penting, jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah. Sedikit, tapi tetap istiqomah. Teman-teman, hidup ini sangat singkat. Jangan tunggu sempurna baru mau berubah. Karena justru berubah itulah jalan menuju kesempurnaan yang Allah kehendaki. Kalau kita berjalan satu langkah menuju Allah, Allah juga akan berlari mendekat kepada kita. Jadi, yuk mulai hari ini kita perbaiki diri. Bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena ingin dilihat oleh Allah. Semoga kisah hari ini jadi pengingat bahwa makna kehidupan bukan di luar sana, tapi di dalam hati kita sendiri. Hati yang tenang karena selalu mengingat Allah. Terima kasih sudah mendengarkan
podcast Hati yang Bicara. Semoga Allah menuntun langkah kita semua menemukan jati diri yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.